Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbihi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan pagi ini kita masih diberi kekuatan, kesempatan, taufik dan hidayah dari Allah sehingga kita bisa menghadiri pengajian kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan untuk kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan taslim semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Marilah selalu kita saling memberikan nasihat, memberikan peringatan, memberikan wasiat, karena hal itu sangat bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu sangatlah bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Di antara nasihat yang selalu kita sampaikan dan sering kita ingatkan, yakni jangan pernah kita bosan-bosan untuk belajar menuntut ilmu syar'i. Inilah jalannya para ulama, jalannya para nabi, yaitu belajar ilmu agama. Setelah kita memiliki ilmu, berusaha untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Dan setelah kita mengamalkan, kita pun diwajibkan untuk menyampaikan ilmu itu kepada orang lain. Kita diwajibkan untuk berdakwah, dan dakwah merupakan sebaik-baiknya perkataan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Dan sebaik-baiknya perkataan adalah orang yang berdakwah, menyampaikan atau mengajak orang lain ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa berdakwah kalau dia memiliki ilmu. Sebagaimana orang bisa bersedekah kalau dia punya harta. Orang yang tidak punya harta, dia tidak akan bisa bersedekah. Begitupun orang yang tidak punya ilmu, dia juga tidak akan bisa berdakwah, tidak bisa menyampaikan ilmu tersebut. Padahal menyampaikan ilmu, ganjarannya, pahalanya itu tidak akan pernah terputus walaupun sudah meninggal dunia. Para ulama, mereka walaupun sudah meninggal dunia, pahalanya terus mengalir. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bukunya yang sampai saat ini kita pelajari, beliau terus panen pahala. Masya Allah. Ini ilmu tidak akan pernah terputus pahalanya. Kalau harta itu hanya sebagian orang yang diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditakar masing-masing. Artinya tidak bisa orang itu menggapai di luar daripada yang sudah ditargetkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ilmu, siapapun bisa meraih ilmu tersebut. Asalkan dia bersungguh-sungguh, dia berupaya, lalu dia semangat belajar, insya Allah dia akan mendapatkan ilmu. Apakah orang Arab ataupun bukan orang Arab, tetap dia akan mendapatkan ilmu. Kita tahu banyak ulama-ulama yang bukan orang Arab, tapi mereka menjadi ulama rujukan kaum muslimin seluruh dunia. Ada Syekh Nasiruddin Al-Albani, kemudian ada Imam Abu Hanifah. Ini bukan orang Arab, tapi menjadi ulama dan bahkan mengalahkan orang Arab sendiri. Karena ilmu itu
siapapun bisa mendapatkannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kana al-ilmu bis-suraya la yanalnahu rajulun minal faris." Seandainya ilmu itu berada di atas bintang gemintang, maka akan diraih oleh orang-orang dari Persia. Di zaman sahabat ada sahabat dari Persia, ada Salman Al-Farisi. Kemudian ulama dari Persia seperti Imam Abu Hanifah, mereka bisa meraih ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tidak punya ilmu tidak akan bisa bersedekah, tidak akan bisa menyampaikan ilmu tersebut. Agar bisa menyampaikan ilmu, maka harus terus belajar. Di antara upaya kita ini terus belajar. Ya. Kita rutinkan, istiqomahkan, walau hanya tiap pekan, tiap Sabtu, tiap Jumat, ataupun 1 bulan sekali, asalkan istiqomah tetap hadir di dalam majelis ilmu. Karena ilmu ini juga suplemen. Suplemen untuk apa? Untuk keimanan. Ya, suplemen hati. Hati itu kalau tidak disirami dengan ilmu akan gersang. Iman itu kalau tidak disirami dengan ilmu, dia akan kendor. Maka ilmu ini adalah untuk menjadikan orang istiqomah. Kalau terus belajar, insya Allah dia bisa istiqomah. Baik, ini yang selalu kita ingatkan. Semoga kita terus belajar menuntut ilmu agama. Sampai kapan? Sampai usia 70 tahun? Atau sampai kapan? Sampai masuk liang kubur. Masya Allah. Betul. Ya. Baik. Berikutnya kita akan lanjutkan membahas kitab At-Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pertemuan sebelumnya kita masuk pada bab yang ke-28, hukum tatayur. Pada pembahasan ini kita masuk bab 29, yaitu ilmu nujum. Ini belum ya? Baik. Ilmu nujum atau astrologi. Bab aslinya beliau mengatakan bab majaa fit tanjim. Bab yaitu apa-apa yang berkaitan dengan tanjim, yaitu dengan perbintangan. Ini kita akan membahas tentang perbintangan. Baik, dan beliau di sini mengatakan apa-apa yang berkaitan, maksudnya adalah apa-apa yang berupa ancaman-ancaman tentang ilmu perbintangan. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan bab ini untuk menunjukkan bahwa ada ancaman yang sangat besar bagi orang-orang yang belajar ilmu perbintangan. Makanya nanti akan kita jelaskan. Sebagian ulama itu sampai membenci, bahkan tidak mengizinkan belajar ilmu perbintangan sama sekali. Bukan perbincangan ya. Ilmu perbincangan ini ilmu ngomong, ilmu perbintangan. Bahkan ada ulama yang melarang tidak boleh belajar ilmu bintang ini sama sekali. Baik untuk penunjuk arah maupun yang lainnya, mereka memakruhkan itu. Kenapa? Karena ada bahaya yang sangat besar. Orang yang mungkin belajar ilmu perbintangan, walaupun nanti ada pembagiannya, ada yang hukumnya mubah, tapi bisa jadi dengan mubah itu bisa menjerumuskan orang ke dalam perkara-perkara yang haram dari ilmu perbintangan ini. Maka kata beliau bab majaa fit tanjim, bab apa-apa yang berkaitan dengan perbintangan, yaitu ancaman-ancaman tentang orang-orang yang belajar ilmu perbintangan. Kenapa beliau membahas tentang ilmu perbintangan? Karena ilmu perbintangan ini termasuk bagian dari perdukunan. Ilmu nujum atau ilmu tanjim ini bagian daripada perdukunan. Kenapa? Orang yang meramal dengan bintang itu
meramal masa depan, meramal perkara-perkara yang gaib, mengaku mengetahui ilmu gaib. Dan ini sama seperti dukun, sama seperti tukang ramal. Nah, kalau bahasa kita, tukang ramal itu lebih cocok orang yang belajar ilmu perbintangan. Karena kalau dukun biasanya untuk pengobatan, untuk sihir, ya itu kalau di tempat kita. Dukun biasanya pekerjaannya untuk seperti itu. Sihir ataupun pengobatan dan sejenisnya. Tapi kalau tukang ramal itu yang ilmu perbintangan ini, ya. Jadi ada orang-orang yang meramalkan nasib orang lain di masa yang akan datang. Ini termasuk perdukunan. Monggo. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Monggo Pak, langsung ke depan nggak apa-apa. Nah ini kosong. Masya Allah. Baik. Sebagaimana hadis yang sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, man iqtabasa syu'batan minan nujumi, ya, bab apa ini? Bab sebelumnya, bab tentang macam-macam sihir, ya, bab ke-25. Kata Rasulullah, man iktabasa syu'batan minan nujumi faqad iktabasa syu'batan minas sihri zada ma zada. Masih ingat ya? Barang siapa yang mempelajari sebagian dari ilmu nujum, sesungguhnya dia telah mempelajari sebagian dari ilmu sihir. Semakin bertambah ilmu yang dia pelajari, semakin bertambah pula dosa yang dia dapatkan. Nah, ini karena ilmu perbintangan ini termasuk ilmu sihir, termasuk bagian daripada perdukunan. Dan ilmu perdukunan ini disebutkan oleh para ulama adalah al-istidlalu ala ahwalil falakiyah li ahdathi ma fil ardi, yaitu berdalil dengan keadaan-keadaan bintang untuk kejadian-kejadian yang ada di bumi. Berdalil dengan keadaan-keadaan bintang untuk kejadian-kejadian yang ada di bumi. Jadi ilmu perbintangan itu seperti mereka jadikan bintang ini sebagai dalil, sebagai patokan untuk menentukan peristiwa-peristiwa yang ada di bumi ini. Peristiwa hujan, ya ini berarti disebabkan oleh bintang ini. Peristiwa, bahkan ada yang meramal nasib orang. Orang ini nasibnya buruk di tahun ini atau di tanggal sekian karena bertepatan dengan bintang ini. Jadi dikaitkan dengan kejadian ataupun keadaan-keadaan bintang. Baik. Dan ini tentunya banyak madhab. Ilmu perbintangan ini banyak versi, banyak madhab sesuai dengan apa yang mereka pelajari, sesuai dengan bahkan negaranya masing-masing. Setiap negara bisa jadi berbeda-beda patokannya dalam ilmu perbintangan atau apa ya, rumusannya itu berbeda-beda. Ada dari India, ada dari Mesir, ada dari Cina, nah ya dari Cina, kemudian dari Persia ataupun dari mana lagi, ya dari Romawi. Ini mereka punya patokan sendiri-sendiri, punya rumusan sendiri-sendiri dan saling berbeda-beda. Baik. Sesuai dengan dukun paranormal yang ada di wilayah tersebut. Di sini beliau akan membawakan beberapa dalil untuk menerangkan hukum ilmu nujum tersebut. Mari coba kita baca dalil-dalil yang dibawakan oleh beliau. Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dalam Qatadah bahwa Qatadah mengatakan Khalaqallahu hadhihi nujuma li thalathin zinatan lis-sama'i wa rujuman lisyayatin wa alamatin yuhtada biha
faman ta'awwala fiha ghaira dzalika akhta'a wa adha'a nasibatu wa kallafa ma la ilma lahu bi. Artinya Allah menciptakan bintang-bintang ini untuk tiga hikmah: sebagai hiasan langit, sebagai alat pelempar setan, dan sebagai tanda-tanda untuk petunjuk arah dan sebagainya. Karena itu, barang siapa dalam masalah ini berpendapat selain tersebut, maka dia telah salah dan menyia-nyiakan nasibnya serta membebani diri dengan hal yang di luar batas pengetahuannya. Nah, barakallahu fiik. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya bahwa Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, seorang tabi'in mulia, ulama dari tabi'in, mengatakan, "Khalaqallahu hadhihi nujum li thalathin." Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang-bintang ini tujuannya cuma ada 3, tidak boleh lebih. Nah, tentunya beliau menyimpulkan perkataan seperti ini dari mana? Dari Al-Quran. Beliau menyampaikan ini karena beliau menyimpulkan dari ayat-ayat, dari hadis-hadis, ternyata dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang itu tujuannya cuma 3 ini, tidak lebih dari itu. Apa saja kata beliau? Yang pertama, zinatan lis-sama, hiasan untuk langit. Warujuman lisyayatin, yang kedua alat untuk melempar syaitan. Yang ketiga, wa alamatin yuhtada biha, sebagai alamat, sebagai patokan untuk mengetahui arah, ya, untuk petunjuk jalan. Baik, ini 3 fungsi Allah menciptakan bintang. Yang pertama, zinatan lis-sama, yaitu hiasan bagi langit. Ini termasuk karunia Allah yang besar untuk manusia. Allah menciptakan langit yang begitu luas, dan Allah menciptakan bintang-bintang ini sebagai hiasan bagi langit itu. Bayangkan di waktu malam, kemudian tidak ada bintang sama sekali, apa yang terjadi? Gelap gulita di waktu malam, atau apalagi bulannya bulan yang redup, bukan bulan purnama. Apa yang terjadi? Langit itu akan gelap, tidak ada kelihatan sama sekali, ya. Namun dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah hiasi langit-langit itu dengan bintang agar menjadi apa? Indah, ya. Makanya orang-orang Arab ketika membuat puisi biasanya, ya, untuk mensifati keindahan, ya, mereka mensifati dengan bintang-bintang yang ada di langit. Sebagaimana misalkan ada seorang yang membuat syair, ya, untuk kekasihnya. Apa bedanya engkau dengan bintang-bintang? Masya Allah. Mal farqu bainaki wa baina an-nujum. Apa bedanya kamu dengan bintang-bintang? Bilang ke kekasihnya. Apa bedanya? In ra'aituki dzakartu, in ra'aitu an-nujum dzakartuki, wa in ra'aituki nasitu an-nujum. Kalau aku memandang bintang-bintang, aku terbayang akan wajahmu. Kalau aku memandang bintang-bintang, keindahannya, aku terbayang akan wajahmu. Namun kalau aku memandang wajahmu, aku lupa akan bintang-bintang. Masya Allah. Jadi itu perbedaannya, perbedaan kamu sama bintang-bintang. Kalau aku lihat bintang, ingat kamu. Tapi kalau lihat kamu, lupa bintang. Taib. Karena ini keindahan dan disifati seperti itu, punya keindahan, ya, kelap-kelip dan seterusnya. Taib. Kemudian warujuman lisyayatin, alat untuk melempar syaitan. Di sini kata para ulama tafsir, rujuman lisyayatin itu bukan bintangnya yang dipakai untuk melempar, tapi bagian daripada cahaya atau api dari bintang itu digunakan untuk melempar syaitan. Sebagaimana dalam penafsiran surat Al-Mulk, ya. Surat Al-Mulk, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin." Dan telah kami hiasi langit dunia itu dengan masabih.
dengan lampu-lampu, yaitu bintang-bintang. Wa rujuman lisyayatin, dan alat untuk melempar syaitan, yaitu yang digunakan adalah sihabun atau apinya, ya, cahayanya itu yang digunakan untuk memanah syaitan, ya. Allahu a'lam bishawab. Karena para syaitan ini mereka bersembunyi, punya tempat-tempat di langit sana untuk mencuri berita-berita yang ada di langit. Berita dari mana? Ya, berita dari para malaikat. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan sesuatu di bumi, atau Allah ingin menjadikan kejadian-kejadian di masa yang akan datang di bumi, maka sebagian dibocorkan rahasia itu kepada para malaikat. Maka para malaikat ini saling menyampaikan satu sama lain. Sebagaimana kita ketahui hadis tentang Allah mewahyukan wahyu kepada nabinya, maka Allah berfirman kepada Jibril, dan para malaikat itu nanti akan bertanya-tanya, ya, apa yang disampaikan oleh Tuhan kita, sampai Jibril itu membawa wahyu dan disampaikan kepada seorang nabi. Nah, begitupun informasi-informasi di masa yang akan datang, sebagian Allah sampaikan kepada para malaikat dan diketahui oleh para malaikat, menjadi perbincangan di kalangan malaikat. Nah, inilah yang bisa dicuri oleh para syaitan itu. Mereka punya pos-pos di langit untuk mencuri berita tersebut. Lalu mereka turun menyampaikan kepada dukun, lalu dukun ini menyampaikan kepada manusia, kalau di masa yang akan datang, di tahun sekian atau bulan sekian, akan terjadi kejadian seperti ini. Dan memang betul, ya, memang terjadi beneran. Akhirnya manusia percaya sama dukun, padahal mungkin yang benarnya itu cuma satu. Lalu dipolesi dengan kebohongan 100 kali kebohongan. Benarnya cuma satu, tapi yang lain itu mereka tidak pedulikan. Manusia sudah menganggap dukun itu benar. Akhirnya apapun yang disampaikan oleh dukun, baik kejadiannya benar atau tidak, mereka langsung percaya. Nah, ini sehingga kenapa kebanyakannya tidak benar, karena syaitan ini kadangkala belum sempat mendapat berita, sudah terkena panah dari api bintang tersebut. Dan kejadian ini dipersulit, ya, atau langit ini diperketat oleh Allah Subhanahu wa taala penjagaannya kapan? Yaitu ketika akan lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjelang lahirnya Rasulullah, langit dijaga dengan sangat ketat. Ya, tidak ada satupun syaitan yang mampu mencuri berita tentang lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sampai begitu Rasulullah lahir, barulah mereka sadar ternyata nabi terakhir yang dijanjikan oleh Allah ternyata sudah lahir, ya. Dan memang dijaga sangat ketat langit tersebut. Allahu a'lam bishawab. Kemudian wa alamatin yuhtada biha, sebagai alamat, sebagai petunjuk arah. Hal itu dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat yang ke-16. Kata Allah, wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun, ya. Dan alamat-alamat itu, dengan bintang-bintang itu mereka mendapatkan petunjuk. Kapan? Yaitu di malam hari. Di malam hari, orang-orang di zaman dahulu patokan arahnya timur, barat dan seterusnya itu menggunakan bintang. Ketika ada bintang fulan, maka mereka tahu bintang ini muncul di arah timur. Berarti kalau mereka pengen berjalan ke arah barat, maka mereka menjauh dari bintang tersebut. Kalau mereka menuju ke arah timur, mereka lihat ternyata ada bintang ini muncul di arah timur, maka mereka menuju arah bintang tersebut. Dan ini sangat bermanfaat. Di zaman dahulu belum ada teknologi. Tapi kalau di zaman kita sekarang, alhamdulillah, Allah sudah mudahkan semua, ya. Allah mudahkan semua. Kita mau nyari alamat kemanapun sangat mudah, ya. Semua sudah terpantau oleh oleh Maps, ya. Masya Allah. Ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala.
Di zaman dulu kalau siang hari mereka berpatokannya dengan gunung-gunung. Kalau berjalan di padang pasir lalu melihat ada gunung ini, ya mereka punya patokan. Kalau arah timur ke gunung ini, kalau arah barat ke gunung sini dan seterusnya. Baik. Kemudian di sini kata Qatadah, faman ta'awwala fiha ghaira dzalika akhta'a wa adha'a nasibahu. Barang siapa yang mentakwil, barang siapa yang menafsirkan tujuan Allah menciptakan bintang itu selain daripada tiga hal ini. Kalau ada yang berkata tujuan diciptakan bintang selain daripada yang kita sebutkan ini, akhta'a, dia telah jatuh dalam kesalahan, wa adha'a nasibahu, dia telah menyia-nyiakan nasibnya, dia telah menyia-nyiakan kebaikan, dia telah menyia-nyiakan yaitu kebaikan baik di dunia maupun di hari kiamat. Karena orang yang meyakini atau meyakini bintang itu sebab-sebab untuk kejadian-kejadian di bumi, maka dia telah berbuat kesyirikan. Maka dia telah menyia-nyiakan nasibnya, dia tidak punya balasan yang baik di hari kiamat. Dia tidak mendapatkan jatah kebaikan. Telah disia-siakan kebaikannya tersebut, karena pasti dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kallafa ma la ilma lahu, dan dia telah membebani dirinya dengan apa-apa yang tidak dia ketahui, yaitu dia berbicara tanpa ilmu. Kalau ada orang yang berbicara tujuan bintang selain daripada tiga hal ini, berarti dia ngawur, dia berbicara tanpa ilmu. Dan ini tentunya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, jangan kamu berkata apa-apa yang tidak kamu ketahui, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak ada kesempatan sama sekali bagi orang-orang yang menggunakan bintang-bintang ini untuk meramal. Kenapa? Karena tujuannya itu cuma ada tiga itu. Kalau ada yang berkata tujuan bintang selain daripada itu, berarti dia telah terjatuh dalam kesalahan. Pasti keliru. Ya, pasti itu ya. Pasti akan keliru. Baik, ini semua tentu akan menghancurkan tauhid seseorang. Orang yang bersandar pada bintang-bintang, hujan ini disebabkan oleh bintang ini. Kalau dia bersandar kepada bintang seperti ini, dia telah meniadakan tauhid, dan tawakalnya bukan kepada Allah, tapi tawakalnya justru kepada bintang-bintang tersebut, ya. Baik. Terus dikatakan oleh Qatadah tentang mempelajari letak-letak peredaran bulan, Qatadah menyatakan makruh, sedang Ibnu Uyainah tidak memperbolehkan. Demikian disebut oleh hal dari mereka. Tetapi Imam Ahmad dan Ishaq memperbolehkan hal tersebut. Di catatan kaki maksudnya mempelajari letak matahari, bulan, dan bintang untuk mengetahui arah kiblat waktu sholat dan semisalnya, maka hal itu diperbolehkan. Nah, barakallahu fiik. Tentang mempelajari letak peredaran bulan ataupun yang lainnya, yaitu benda-benda langit, Qatadah menyatakan itu termasuk makruh. Ini yang tadi kita singgung ya. Sebagian ulama mengatakan mempelajari ilmu astrologi itu termasuk makruh. Berarti kalau ada yang mau belajar ilmu astrologi, berarti dia terpaksa. Kalau dia terpaksa, nah ini boleh. Karena mau nggak mau harus ada yang belajar ilmu astrologi. Kalau seperti ini, menurut pendapat sebagian ulama itu boleh. Jadi dia belajarnya itu bukan karena mubah, tapi belajarnya kenapa tadi? Karena terpaksa, ya, karena darurat. Namanya darurat membolehkan sesuatu yang tidak boleh. Berarti belajar ilmu astrologi itu karena darurat. Kalau bukan karena darurat, maka tidak boleh belajar. Ibaratnya seperti ini, ya, kalau
di satu wilayah sudah ada orang yang paham ilmu astrologi, cukup satu orang itu aja, yang lain nggak perlu belajar. Ya. Dan setiap generasi ya mungkin 1-2 orang yang belajar astrologi ya, selebihnya nggak usah ikut-ikutan belajar. Makruh itu apa? Lebih baik ditinggalkan ya. Tapi kalau dipelajari tidak berdosa, tapi lebih baik ditinggalkan. Tidak disarankan untuk belajar astrologi. Nah, ini pendapat Imam Qatadah dan juga Ibnu Uyainah. Bahkan Ibnu Uyainah tidak membolehkan sama sekali. Ya, orang muslim itu tidak boleh belajar ilmu perbintangan sama sekali. Ini tentunya bentuk kehati-hatian dari para ulama. Mereka ingin menutup celah, menutup pintu-pintu yang mengantarkan kepada kesyirikan. Kalau orang itu tadi mempelajari ilmu perbintangan, lalu akhirnya menjerumuskan dia ke dalam ilmu perbintangan yang haram, yang syirik, maka ini tentunya mendapatkan dosa besar. Nah, para ulama itu tidak ingin kaum muslimin itu terjatuh dalam kesyirikan. Maka mereka menutup semua pintu yang mengarah kepada kesyirikan, termasuk ilmu astrologi ini. Namun di sini Imam Ahmad ibn Hanbal dan juga Imam Ishaq ibn Rahuyah, ya, gurunya Imam Bukhari, yaitu memperbolehkan hal tersebut, memperbolehkan belajar ilmu astrologi untuk yang kedua, yaitu untuk penunjuk arah, untuk menunjuk arah kiblat atau untuk mengetahui musim dan seterusnya. Ini diperbolehkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Ishaq ibnu Rahuyah. Allahu a'lam bissawab, ya. Dan inilah pendapat yang roji, yaitu memang diperbolehkan, hukumnya mubah, ya, kalau memang tujuannya bukan untuk ramal, tujuannya untuk mengetahui arah, mengetahui perubahan cuaca dan seterusnya, maka ini diperbolehkan. Baik, berikutnya Abu Musa menuturkan Rasulullah SAW bersabda, "Salatun la yadkhulunal jannah, mudminu khamrin wa musaddiqun bisihr wa qati'u rahimin." Artinya, ada 3 jenis manusia yang tidak masuk surga, yaitu pecandu khamr, minuman keras, orang yang mempercayai sihir, dan pemutus hubungan kekeluargaan. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dan sahihnya. Di catatan kami, mempercayai sihir yang diantara macamnya adalah ilmu nujum astrologi, sebagaimana telah dinyatakan dalam suatu hadis, barang siapa mempelajari sebagian dari ilmu nujum, maka sesungguhnya dia telah mempelajari sebagian dari ilmu sihir. Lihat bab 25. Baik, barakallahu fiik. Abu Musa al-Asy'ari menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yadkhulunal jannah." 3 orang yang tidak akan masuk surga. Siapa saja? Yang pertama, mudminu khamrin. Cek. Begini aja. Cek satu dulu. Baik. Yang pertama, mudminu khamrin, orang yang kecanduan khamr. Wa musaddiqun bisihri, orang yang percaya dengan sihir. Wa qati'ur rahim, orang yang memutus silaturahim. Ini 3 orang yang tidak akan masuk surga, menunjukkan ini perbuatan dosa besar. Kalau ada orang yang kecanduan khamr, bahkan khamr itu tidak sampai kecanduan, orang yang meneguk atau mencicipi khamr saja itu sudah termasuk dosa besar, ya. Khamr itu diharamkan, banyak atau sedikitnya, mabuk atau tidak mabuknya, semuanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang minum khamr di dunia tidak akan minum khamr di akhirat, berarti tidak akan masuk surga. Dan ini
hadis-hadis semacam ini tentunya adalah al-wa'id, ancaman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ancaman yang sangat keras yang menunjukkan perbuatan ini perbuatan yang sangat berbahaya. Walaupun bisa jadi orang yang minum khamr nanti dia juga akan masuk surga. Makanya ketika Rasulullah mengatakan orang yang minum khamr di dunia tidak akan minum khamr di akhirat, sebagian ulama menafsirkan bahwasanya walaupun dia sudah masuk surga diharamkan minum khamr. Walaupun dia ini nanti masuk surga, tetap dia tidak diperbolehkan atau dia tidak bisa minum khamr di surga. Namun pendapat yang kedua mengatakan orang yang minum khamr di dunia dia akan disiksa di neraka. Kemudian kalau dia sudah masuk surga, dia masih dibolehkan untuk minum khamr di surga. Walaupun khamr ini termasuk minuman yang menjadi kebanggaan sebagian kalangan. Sebagian orang merasa bangga ketika mampu minum khamr. Apalagi khamr yang dia minum itu khamr yang bermerek. Ya, mungkin harganya ratusan juta. Wah, itu bangganya luar biasa. Bisa dipajang di rumahnya. Yang menunjukkan dia itu orang yang sukses. Di masa jahiliyah juga sama seperti itu. Orang-orang Arab, mereka sangat suka minum khamr dan menjadi kebanggaan kalau mereka bisa minum khamr. Semakin mahal khamr itu semakin bangga mereka. Makanya mereka bangga ketika menginfakkan harta mereka dalam khamr. Mereka sangat bangga. Seperti zaman kita sekarang juga ya. Orang kalau minum khamr dan khamrnya itu sangat mahal, mereka saling berbangga-banggaan. Baik. Orang seperti ini tidak akan masuk surga. Orang yang kecanduan khamr. Naudzubillah min dzalik, ada yang sudah sampai usia tua tetap masih minum khamr dan tidak bisa berhenti dari khamr. Ya. Semua hartanya habis dia gunakan untuk minum khamr. Ya, tidak bisa berhenti dari khamr. Naudzubillah min dzalik. Dan ini menunjukkan kepada kita hati-hati dengan minuman keras. Karena minuman keras ini sebagian orang malah menganggap biasa. Itu sudah wajar minuman keras ini. Bahkan mau dilegalkan, jual bebas itu sudah biasa untuk khamr. Padahal ini minuman yang sangat berbahaya, dosa besar. Ya. Sampai bisa jadi nanti jual khamr seperti jual jamu ya. Jual khamr seperti jual jamu. Ibu-ibu pergi jualan keliling itu pakai apa, selendang itu bukan jual jamu lagi tapi khamr. Nasallallahu salam. Bahkan sekarang kurir-kurir itu ya mengantarkan khamr gitu ya, jual bebas. Kemudian wa musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Nah, ini yang menjadi pendalilannya. Karena ilmu nujum itu termasuk bagian dari sihir. Barang siapa yang percaya dengan ramalan-ramalan perbintangan seperti ini, maka dia tidak akan masuk surga. Kalau ada orang yang percaya ramalan perbintangan, dia percaya bintangnya apa, kemudian dia yakini kalau bintangnya ini pada bulan sekian dia akan dapat kenikmatan, dia akan dapat kebahagiaan, atau dia akan dapat musibah, dia yakin dengan itu, tidak akan masuk surga. Kemudian waqati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Nah, ini juga tidak akan masuk surga. Kita diperintahkan untuk menyambung silaturahim, yaitu hubungan kerabat, hubungan persaudaraan karena nasab. Nah, ini kita dianjurkan untuk tetap terus menyambung silaturahim. Tidak boleh kita memutus silaturahim. Bahkan orang yang terbaik adalah orang yang menyambung. Ya, ketika ada saudara kita atau kerabat kita yang memutus silaturahim dengan kita, kita berusaha untuk menyambung. Inilah orang-orang yang terbaik. Mereka yang berusaha untuk menyambung. Tapi walaupun sudah diupayakan, dia sudah minta maaf, dia sudah upaya untuk menyambung silaturahim, namun kerabatnya ini tidak mau, berarti dia tidak tanggung jawab. Yang dosa siapa? Yang dosa adalah kerabatnya yang tidak mau menerima sambung silaturahim tersebut. Ini dosa besar. Baik. Dan ini menunjukkan bobroknya akhlak seseorang. Kita sesama muslim biasa saja,
kalau punya kesalahan itu batasannya berapa hari? 1 tahun atau 2 tahun? 3 hari. Itu hanya sama muslim biasa, sama selain kerabat. Lalu bagaimana dengan kerabat? Tidak mau menyambung silaturahim dengan kerabat. Ini menunjukkan tidak punya perasaan kasih sayang, tidak punya perasaan rahmah, tidak punya akhlak yang baik. Ya, orang seperti ini kena hatinya yang keras. Seharusnya kalau ada kesalahan di antara saudara, kerabat, ya, kalau sudah kita saling memaafkan, maka selesai, nggak usah ada dendam. Ya, tapi sebagian orang sama kakak sama adik, ya, atau sepupu sama pamannya dan seterusnya, mereka dendam sampai meninggal dunia. Naudzubillah min dzalik. Bahkan mungkin hanya gara-gara sepele, mungkin hanya kena omongan, hanya kena kata-kata yang bisa menyinggung perasaan sebagian mereka. Akhirnya mereka memutus silaturahim, tidak pernah berbaikan sama sekali. Nah, ini tidak boleh dalam Islam. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ini yang kita pelajari tentang ilmu perbintangan. Dan sebelumnya kita sudah menyinggung ilmu perbintangan itu ada 2 macam, bentuknya takfir dan juga bentuknya tasyir. Ya, masih ingat ya? Ilmu perbintangan yang bentuknya takfir sama yang bentuknya tasyir, ya. Yang boleh yang mana? Yang tidak boleh yang mana? Antara takfir sama tasyir. Kira-kira mana yang boleh, mana yang tidak boleh? Nah, ini dites. Yang tidak boleh itu adalah yang takfir, ya. Yang takfir ini tidak boleh. Ini yang termasuk syirik. Ya, takfir. Sedangkan tasyir, ya, menggunakan sin sama ya, tasyir inilah yang diperbolehkan. Hukumnya mubah. Belajar ilmu perbintangan untuk kebutuhan manusia seperti menunjuk arah, ya, arah kiblat, musim dan seterusnya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Berikutnya kita langsung masuk pada bab yang ke-30. Kita coba ini. Nggak bisa ya. Foto. Nah. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Artinya, dan kamu membalas rezeki yang telah dikaruniakan Allah kepadamu dengan mendustakan Allah. Surat Al-Waqiah ayat 82. Lanjut. Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un fi ummati min amril jahiliyati la yatruku nahunna al-fakhru fil ansari wal istisqa'u bin nujumi wa niyahatu 'alal mayyit wa qala an-na'ihatu idza lam tatub qabla qadiha tuqamu yawmal qiyamah wa 'alaiha sirbal min qatiranin wa dir'un min jarabi. Artinya, 4 perkara yang terdapat pada umatku yang termasuk perbuatan jahiliyah yang tidak ditinggalkan oleh mereka: membanggakan kebesaran leluhur, mencela keturunan, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang-bintang, dan meratapi orang mati. Lalu beliau bersabda, wanita yang meratapi orang mati apabila belum bertobat sebelum meninggal akan dibangkitkan pada hari kiamat dan dikenakan kepadanya pakaian yang berlumuran dengan cairan tembaga serta mantel dari penyakit kudis. Hadis riwayat Muslim. Nah, barakallahu fiik. Baik. Ini belum bisa ya? Bisa.
Bab yang ke-30 ini lanjutan dari bab yang sebelumnya tentang ilmu perbintangan. Di antara kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah yaitu menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Di sini kata beliau bab majaa fil istisqa bil anwa. Bab apa-apa yang berkaitan dengan menisbatkan turunnya hujan dengan bintang. Baik. Ini tentunya akan mengurangi keyakinan atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang-orang Arab dahulu mengatakan mutirna binawi kadza wa kadza. Kita hujan atau kita diturunkan hujan karena bintang ini dan bintang itu. Ya. Kita diturunkan hujan karena bintang ini dan bintang itu. Ucapan seperti ini tentunya mengandung kesyirikan. Kenapa? Karena menyandarkan hujan itu kepada selain Allah. Padahal hanya Allah lah yang menurunkan hujan. Dan hujan ini bagian daripada rahmat, kenikmatan. Allah turunkan hujan itu bentuk nikmat untuk manusia. Manusia bisa mendapatkan rahmat dari hujan yang Allah turunkan tersebut. Dengan hujan akhirnya tumbuh-tumbuhan yang memiliki buah-buahan bisa dinikmati oleh manusia. Tumbuh-tumbuhan, bahkan rumput-rumput yang tumbuh pun itu akan bermanfaat untuk manusia, bisa digunakan untuk pakan ternak, ya, dan tanaman-tanaman yang lainnya. Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun orang-orang musyrik itu tidak bersyukur kepada Allah. Ketika turun hujan bukannya bersyukur kepada Allah, malah mereka bersyukur kepada bintang-bintang. Nah, ini yang syirik. Sehingga di sini beliau membawakan ayat dalam surat Al-Waqiah, yaitu wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Yaitu kalian menjadikan rezeki kalian wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kamu membalas rezeki yang telah dikaruniakan Allah kepadamu dengan mendustakan Allah. Air susu dibalas dengan air tuba, ya. Dikasih hujan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun balasannya adalah dengan menyekutukan Allah. Itulah orang-orang musyrik. Sudah dikasih hujan, malah bilangnya bintang-bintanglah yang memberikan kita hujan. Baik, kalimat bintanglah yang menurunkan hujan ini ada 3 macam, ya, ada 3 model. Ya, untuk memahami kalimat mutirna binawi kadza wa kadza. Kita diturunkan hujan karena bintang ini dan bintang ini. Untuk memahami ini ada tiga model, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Arabi. Kata beliau, yang pertama adalah meyakini benda-benda langit itulah yang dengan sendirinya menurunkan hujan. Ini keyakinan atau pemahaman yang pertama. Benda-benda langit itulah yang sendirinya menurunkan hujan. Baik. Kenapa? Karena mereka meyakini benda-benda itu adalah sebagai Tuhan. Karena mereka meyakini benda-benda langit itu sebagai Tuhan. Mungkin masih ingat kaumnya siapa yang menganggap benda-benda langit itu sebagai Tuhan? Kaumnya Nabi siapa yang menyembah benda-benda langit? Nabi Nuh atau Nabi Adam? Nabi siapa yang kaumnya itu menyembah benda-benda langit, menyembah bulan, menyembah matahari, menyembah bintang? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada 2 model orang-orang musyrik, ya. Yang pertama orang-orang yang menyembah patung, sampai beliau menghancurkan patung-patung itu dan akhirnya dibakar. Baik. Dan itu, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah itu di daerah Irak, ya. Daerah Irak, Babylon, ya. Babilonia itu masyarakatnya menyembah patung.
Begitu dibakar, Nabi Ibrahim akhirnya pindah berdakwah ke Syam. Nah, di Syam inilah menemui kaumnya yang menyembah benda-benda langit. Karena mereka menganggap bintang, bulan, matahari itu sebagai Tuhan, maka ketika ada turun hujan, mereka orang-orang musyrik berkeyakinan kita itu dihujani karena bintang ini, karena Tuhan ini, karena Tuhan bintang, atau karena ya ada Tuhan bintang, ada Tuhan bulan, ada Tuhan apa lagi? Ya, sebagian agama meyakini yang mengatur Tuhan yang mengatur bintang, ya, Tuhan yang mengatur bulan, Tuhan khusus yang mengatur hujan, ya, atau dewa khusus, ya, dewa yang mengatur bintang, dewa yang mengatur hujan, dewa yang mengatur ini dan itu. Nah, ini keyakinan itu sudah sejak zaman dahulu. Tentu kalau keyakinan seperti ini kafir. Ya, keyakinan seperti ini tentu kafir. Kemudian model yang kedua adalah benda-benda langit ini diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga memiliki pengaruh terhadap hujan. Benda-benda ini, bintang-bintang ini diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga punya pengaruh terhadap hujan. Baik, ini juga syirik besar. Ya, karena menganggap ada tandingan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemahaman yang ketiga atau model yang ketiga meyakini bintang-bintang ini hanya sebagai sebab. Ya, bintang-bintang ini hanya sebagai sebab turunnya hujan. Baik. Apakah boleh ketika ada orang yang meyakini hujan ini disebabkan oleh bintang? Ini juga tidak boleh. Meskipun ini masuknya adalah syirik kecil, ya. Mereka meyakini Allah lah yang menurunkan hujan, tapi sebabnya mereka sandarkan kepada bintang. Sebab turunnya hujan itu karena adanya bintang ini. Walaupun mereka berkeyakinan Allah yang menurunkan hujan, ini juga syirik. Namun ini syirik kecil. Alasannya apa? Yang pertama, ada dua alasan kenapa ini termasuk syirik. Karena menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab, ini syirik. Ya, ini termasuk kaidah juga, ya. Menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab itu syirik. Menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab, nah ini syirik. Karena tidak ada hubungannya antara hujan dengan bintang. Kalau orang menjadikan sebabnya itu karena awan, ya, karena laut, ya, mungkin masih ada hubungannya, ya, walaupun ini hanya sebagai perantara gitu, ya. Tapi kalau ini sama sekali tidak ada sebabnya, tidak ada hubungannya, kaitannya antara bintang dengan hujan, lalu mereka jadikan bintang itu sebagai sebab turunnya hujan, itulah yang disebut dengan syirik. Dan ini syirik kecil. Atau misalkan orang meyakini dia sembuh dari penyakit itu gara-gara datang ke kuburannya kiai atau kuburannya wali fulan. Dia percaya yang menyembuhkan penyakitnya itu adalah Allah, percaya dia. Tapi dia mengatakan saya sembuh ini gara-gara sebabnya adalah kena datang ke kuburan itu. Baik, ini syirik atau tidak? Syirik. Walaupun ini syirik kecil, ya, syirik kecil. Karena dia tetap berkeyakinan Allah lah yang menyembuhkan. Ini sebagai perantara. Namun kuburan itu tidak ada kaitannya dengan kesembuhan. Kalau dia datang ke dokter kemudian dia bilang saya sembuh kena berobat ke dokter ini masih bisa diterima karena masih ada hubungannya. Walaupun dokter ini hanya sebagai wasilah, sebagai sebab saja.
Dan ini benar sebabnya. Tapi kalau datang ke kuburan lalu bilang saya sembuh karena datang ke kuburan ini menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab, maka jatuh dalam syirik kecil. Baik. Yang kedua, tidak boleh menyandarkan nikmat kepada sebab. Tidak boleh kita menyandarkan nikmat itu kepada sebab. Maksudnya bagaimana? Andai saja hujan itu disebabkan oleh bintang. Ini kita berandai ya. Andai saja hujan itu disebabkan oleh bintang. Walaupun seperti itu, tidak boleh kita mengatakan hujan ini karena bintang. Tapi kita harus katakan hujan ini karena rahmat Allah. Hujan ini karena Allah. Karena tidak boleh kita menyandarkan sebuah nikmat kepada sebab. Tapi kita harus sandarkan nikmat itu kepada siapa? Kepada yang memberikan nikmat. Jadi kita harus sandarkan nikmat itu kepada yang memberikan nikmat, yang menurunkan nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita pergi ke dokter, lalu kita sembuh karena berobat pada dokter tersebut, tidak boleh kita menyandarkan nikmat ini kepada dokter tersebut. Harusnya kita sandarkan kesembuhan itu kepada Allah Subhanahu. Alhamdulillah saya sembuh ini karena perantara dokter ini. Jadi yang dia ucapkan pertama kali adalah apa? Alhamdulillah, memuji Allah. Ya. Baik. Alhamdulillah saya datang ke kuburan ini akhirnya sembuh. Boleh atau tidak? Tidak boleh, karena bukan sebabnya. Ya. Nah, ya. Nah, tawasulnya akhirnya salah ya. Baik, ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Arabi ya tentang ilmu nujum tersebut. Kemudian Abu Malik Al-Asy'ari menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 4 perkara dari umatku yang termasuk perkara jahiliyah, la yadrukunahunna, dan tidak akan ditinggalkan oleh umatku. Pasti umat ini akan melakukan 4 perkara ini. Dan ini bukan berarti kabar gembira, tapi ini peringatan. Kalau memang umatnya Nabi Muhammad tidak terlepas dari 4 perkara ini, maka hati-hatilah. Jangan kalian termasuk orang yang melakukan perkara ini. Jadi kabar seperti ini itu bukan berarti oh ya beneran, karena kan sudah dikasih tahu sama Rasulullah, nggak apa-apa saya melakukan 4 perkara ini gitu. Ini salah cara pemahaman seperti ini. Rasulullah mengabarkan ini tujuannya agar hati-hati. Kita semua jangan terjerumus dalam perkara itu. Dan ini termasuk mukjizatnya Rasulullah. Beliau mengetahui perkara gaib yang disampaikan oleh Allah kepadanya. Termasuk hal-hal semacam ini. Apa saja, yaitu al-fakhru bil ahsab. Bangga-bangga dengan nasab, dengan keturunan. Dia merasa bangga karena punya keturunan kerajaan ini, keturunan Ningrat, keturunan darah ini. Karena bangga dengan nasabnya itulah efeknya, yaitu kesalahan yang kedua. Apa itu? Watta'nu fil ansab. Dia menghina nasab orang lain. Merasa nasabnya lebih tinggi sehingga dia merendahkan nasab orang lain. Ini termasuk perkara jahiliyah. Orang-orang jahiliyah itu mereka berbangga-bangga dengan nasabnya mereka. Dan menganggap orang yang selain mereka, selain nasabnya itu kastanya itu lebih rendah. Dalam Islam tidak boleh sama sekali masalah kasta, tidak boleh masalah derajat yang derajat nasab itu tidak ada dalam agama Islam. Karena yang menjadi patokan dalam Islam itu bukan nasab, tapi ketakwaan, keimanan kepada Allah. Itu yang menjadi patokan. Sahabat Bilal bin Rabah, meskipun beliau dari mantan budak, bahkan dari negeri Habasyah, Ethiopia, dari Afrika sana, tapi karena keimanannya kepada Allah, derajatnya lebih tinggi daripada orang-orang Quraisy yang masih kafir. Orang-orang Quraisy
Bahkan orang-orang Quraisy yang masuk Islam belakangan derajatnya tidak sama dengan sahabat Bilal bin Rabah. Karena dalam Islam itu tidak memandang nasab, tapi ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Atha Ibni Abi Rabah, seorang ulamanya tabi'in, muridnya Ibnu Abbas di Mekah. Walaupun beliau itu kondisi fisiknya itu sangat memprihatinkan. Matanya buta, kakinya pincang, kemudian hidungnya mancung ke dalam, kemudian orangnya cacat ya. Tapi masya Allah, ketika khalifah itu mereka datang ke Mekah, mereka ta'zim, mereka mengagungkan Atha Ibni Abi Rabah karena ketakwaan dan juga karena keilmuan yang dimiliki oleh Atha Ibni Abi Rabah. Ini masya Allah ya. Kemuliaan itu bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena nasab. Dalam Islam kemuliaan itu ditentukan karena takwa, iman, dan juga ilmu yang dimiliki. Baik. Kemudian at-ta'nu fil ansab, ini ada dua penafsiran dari kalangan ulama. At-ta'nu fil ansab. Yang pertama merendahkan nasab orang lain, yang kedua yaitu ragu-ragu dengan nasab orang. Ini juga nggak boleh. Nggak boleh kita ragu-ragu dengan nasab orang. Kamu itu beneran keturunan ini, beneran kamu keturunan Habib ini, kamu beneran. Tidak boleh kita ragu-ragu dengan nasab orang. Selagi kalau dia bilang saya ini keturunan Rasulullah misalkan, saya keturunan Rasulullah, keturunan Ali bin Abi Thalib, silakan dia mengaku seperti itu. Kita nggak boleh ragu. Ya kalau dia sudah mengaku seperti itu, ya kita wajib percaya. Apakah ternyata dia bohong atau tidak, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh ragu dengan nasab orang. Kecuali kalau nanti urusannya dengan warisan. Nah, ini baru boleh ada pembuktian. Kamu mengatakan keturunan ini, mana buktinya supaya bisa dapat warisan? Tapi kalau bukan urusan untuk warisan, hanya untuk pengakuan, ya itu terserah, yang mengaku sebagai keturunan Nabi silakan, nggak boleh diragukan. Ya. Saya keturunan raja Jawa, keturunan ada ya Raja Jawa, Raja Jogja ya, keraton, saya keturunan keraton, nggak masalah, silakan ya, asalkan ya kalau dia berkata jujur, ya itu urusan dia. Dia berkata dusta, itu juga dosa dia yang menanggung. Bahkan dalam hadis ada larangan yang sangat keras, tidak boleh menasabkan dirinya kepada neneknya atau kepada ayahnya kalau bukan nasabnya. Ini tidak boleh, haram ya, bahkan termasuk dosa besar. Nah, ini kita tidak boleh meragukan nasab orang ya. Seperti di zaman kita sekarang ada yang meragukan apakah ini beneran keturunan Nabi atau tidak, sampai mau tes DNA. Gak perlu seperti itu ya, karena nggak ada kaitannya dengan warisan. Nah, yang masalahnya adalah karena sebagian kaum muslimin ya salah kaprah di dalam mengagungkan orang soleh. Ya, itu yang salah, bukan masalah dia ngaku sebagai keturunan Nabi atau tidak. Yang salah itu kebanyakan masyarakat salah dalam mengagungkan orang soleh. Mengagungkan orang itu bukan karena fisiknya, bukan karena keturunannya, tapi mengagungkan orang itu karena ilmu dan ketakwaannya. Nah, itu yang keliru. Terserah kalau dia mengaku sebagai keturunan Nabi atau bukan, ya terserah. Asalkan kalau memang dia punya ilmu, dia punya ketakwaan, kita wajib mengagungkan atau menghormati para ulama. Ini wajib hukumnya, menghormati para ulama. Tapi kalau dia tidak punya ilmu, dia juga bahkan kelakuannya itu jauh dari kata-kata orang yang soleh, ngapain diagungkan? Berarti yang salah siapa? Yang salah yang mengagungkan ini. Sudah tahu jauh dari kata-kata soleh, sholat 5 waktunya mungkin bolong-bolong, ataupun melakukan hal-hal yang
menurunkan muruah, menurunkan harga dirinya, tapi kok masih diagungkan, ya itu salah sendiri. Nah ini penting ya, yaitu at-ta'nu fil ansab, ini tidak boleh, termasuk perkara jahiliyah. Kemudian wal istisqa'u bin nujum, yaitu mensandarkan hujan dengan bintang, menyandarkan turunnya hujan dengan bintang. Ini juga perkara jahiliyah. Kemudian wan niyahatu 'alal mayit, yaitu niyaha. Niyaha itu meratap, ya, meratap kepada mayit. Ini juga termasuk perkara jahiliyah. Menangis yang berlebihan, ya, sampai memukul-mukul badan, memukul-mukul tubuh, merobek-robek baju, teriak-teriak. Menangis silakan, tapi menangis yang wajar, ya, menangis keluar suara menangis, jangan sampai teriak-teriak. Nah, ini yang termasuk niyah. Dan ini dosa besar, termasuk perkara jahiliyah. Kita sedih kepada mayit, kita sedih kehilangan keluarga, itu manusiawi. Tapi kalau sampai teriak-teriak, sampai mukul-mukul, berarti ini bertanda orang yang tidak sabar, bertanda orang yang tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya termasuk dosa besar. Dan pada umumnya di sini disebutkan an-naihah atau an-niyahah, bentuknya bentuk muannas, bentuk perempuan, yaitu perempuan yang meratap. Kenapa? Ya karena biasanya yang suka meratap itu dari kalangan perempuan, ya. Maka hati-hati, ya. Bagi orang yang meratap, bagi orang yang pernah, ya, meratap, maka segera bertobat kepada Allah dan jangan diulangi lagi. Karena di sini disebutkan an-naihatu idza lam tatub, orang yang meratap sebelum dia belum bertobat, sebelum meninggal dunia, tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun. Ancamannya nanti pada hari kiamat dia akan dipakaikan baju dari tembaga yang dipanaskan. Dipakaikan baju dari tembaga yang dipanaskan. Kemudian wadir'un min jarabin, ataupun dipakaikan baju besi dari penyakit gatal. Jadi badannya akan gatal-gatal, ditempelkan penyakit itu ke tubuhnya. Ini ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang niyah, yang mereka suka memukul-mukul wajah, ya, mencabik-cabik rambut ataupun memukul-mukul badan. Nah, nanti badannya itulah yang akan dipakaikan baju dari tembaga panas, ya. Ini ancaman yang keras dan termasuk dosa besar orang yang niyah, orang yang meratapi mayit. Baik. Berikutnya dari Al-Bukhari dan juga Muslim meriwayatkan dari Zaid bin Khalid, dia berkata Rasulullah SAW telah mengimami kami dalam sholat subuh di Hudaybiyah. Setelah semalamnya turun hujan. Ketika usai sholat, beliau menghadap kepada orang-orang lantas bersabda. Ini kejadiannya di Mekah, yaitu di daerah Hudaybiyah, tempat terjadinya perjanjian Hudaybiyah, sekitar 80 km dari Mekah, ya. Baik. Rasulullah selesai sholat subuh dan di malam harinya itu turun hujan. Tentu ada tandanya kalau turun hujan, ya, tanahnya becek, tanahnya berlumpur. Nah itu Masya Allah, ya, mereka dahulu sholatnya seperti itu. Tidak sholat di karpet, tidak sholat di lantai, tapi sholatnya di atas tanah. Ya, bayangkan kalau habis hujan, tanahnya kan masih basah, itu dipakai untuk sholat, ya. Baik. Setelah salam, beliau menghadap ke makmum, dan ini disunahkan, ya. Orang yang selesai salam, seorang imam itu disunahkan untuk menghadap ke arah makmum. Jangan habis imam pas zikir menghadap ke kiblat, ini tidak boleh malah. Ya, jadi habis imam selesai salam, imamnya langsung menghadap ke makmum atau menghadap ke arah kanannya, bisa melihat makmum. Ya. Lalu beliau bersabda, "Hal tadaruna madza qala rabbukum?" Apakah kalian tahu apa yang difirmankan oleh Tuhan kalian? Ini maksudnya hadis qudsi. Qalu Allahu wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Wa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatihi kadzalika
mu'minun bi wa kafirun bil kawakib. Di pagi hari ada dari hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan ada yang kafir kepadaku. Adapun orang yang mengatakan kami diturunkan hujan karena keutamaan dari Allah dan rahmat dari Allah, maka itulah orang-orang yang beriman kepadaku dan mereka yang kufur kepada kawakib, ya, kepada benda-benda langit tersebut, kepada bintang-bintang. Wa amma man qala, ya, adapun orang yang berkata mutirna binau'in kadza wa kadza, kami diturunkan hujan karena bintang ini dan bintang itu, kadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kawakib, itulah orang-orang yang kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Ini dalil menegaskan kepada kita kalau ketika turun hujan, hendaknya seorang beriman itu menyandarkan nikmat hujan itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Dan ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita setelah turun hujan. Setelah turun hujan, baca doa ini, mutirna bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Ini kata Allah, itulah orang yang beriman. Tapi kalau orang kafir, dia menyandarkan nikmat hujan itu kepada bintang-bintang. Mutirna binau'in kadza wa kadza, kami diturunkan hujan karena bintang ini dan bintang itu. Tentu kafir ini termasuk ada kafir yang kafir akbar, ada kafir yang kafir asghar. Sesuai dengan apa? Pembagian yang tadi kita sebutkan. Kalau orang yang meyakini hujan itu karena bintang dengan sendirinya, maka kafirnya kafir akbar. Tapi kalau orang meyakini bintang itu hanya sebagai sebab, maka kafirnya kafir asghar, ya. Dan di sini ada kaidah. Allah menyebutkan asbaha min ibadi, di pagi hari dari hamba-hambaku. Nah, kalimat ibadi, hamba-hambaku, itu ada dua macam, ada bentuk umum dan ada bentuk khusus. Kalimat ibadi, Allah menyebutkan hambaku. Kalimat hambaku bisa berarti maknanya umum, artinya semua yang diciptakan oleh Allah disebut dengan ibadi, hambaku. Ada yang kafir, ada yang muslim. Tapi kalau bentuk yang khusus adalah ketika Allah menyebutkan hambaku, artinya pujian kepada hamba-hamba ini. Sebagaimana Allah sebutkan wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah yang maha penyayang. Nah, ini hamba secara khusus yang mendapatkan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan pula hadis dari Ibnu Abbas yang maknanya antara lain disebutkan demikian, qala ba'duhum laqad sadaqa nau'u kadza wa kadza fa anzalallahu hadhihi al-ayah. Jadi sebagian orang-orang meyakini kalau hujan itu disebabkan karena bintang ini dan bintang itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Ya, Allah bersumpah dengan nujum, dengan bintang-bintang. Dan kamu membalas rizki yang telah dikaruniakan Allah, ya, sampai pada ayat wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, ya. Allah bersumpah dengan nama bintang. Artinya bintang-bintang itu tidak menurunkan hujan sama sekali, tapi Allah yang menurunkan hujan. Sampai Allah bersumpah dengan nama bintang, menunjukkan bintang itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berhak bersumpah dengan nama-nama makhluk. Berarti bintang ini termasuk makhluk, ya, bukan bintang yang menurunkan hujan, ya. Allahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Ada dua bab, yaitu bab tentang ilmu perbintangan dan juga menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Ini semua termasuk hal-hal yang akan mencederai atau merusak tauhid seseorang. Maka harus seorang muslim harusnya semua itu dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mengucapkan sesuatu
Ya, kita berusaha untuk selalu menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena kamu, saya akan kecelakaan. Nah, ini nggak boleh juga. Hati-hati dalam mengucapkan alhamdulillah, dengan pertolongan Allah akhirnya kamu datang. Nah, ini boleh. Tapi kalau langsung ya gara-gara kamu saya seperti ini, nah ini nggak boleh. Kita berusaha dalam lafaz yang kita ucapkan, berusaha bisa kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukti kalau kita ini betul-betul menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ditanyakan, kami persilakan. Masalah. Silakan. Paling belakang ya. Insyaallah ya setelah dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang meratapi mayit ini, kita lihat saudara-saudara kita di Palestina itu kan mereka mendapat keutamaan tersendiri di negeri tersebut, di negeri Islam. Tapi kita lihat di mungkin cuplikan video-video itu saat keluarga mereka meninggal itu mungkin mereka terlalu histeris atau sedihnya terlalu berlebihan. Nah, meratapi mayit dalam konteks ini, apakah dalam waktu sekitar itu terlalu berlebihan atau mungkin menangisnya yang terlalu lama berhari-hari? Bagaimana sih? Baik, semuanya ya. Meratapi mayit itu apakah hanya sebentar, sesaat, seketika mendapatkan musibah lalu dia berteriak histeris ya, dia berteriak, menangis, meratap. Ini juga terkena larangan, yaitu niyah, tidak boleh meratapi ya. Baik. Apalagi sampai berhari-hari, sampai lama, ini juga tidak boleh. Sehingga suatu ketika ada seorang wanita yang menangis di kuburan anaknya, kemudian ditegur oleh Rasulullah. Wanita ini mengatakan ilaika anni, ya pergi kamu dari saya. Lalu belakangan dia tahu yang mengingatkan dia itu adalah Rasulullah. Dia pun berangkat menemui Rasulullah, lalu berkata, wahai Rasulullah, sekarang saya sabar. Kata Rasulullah, inna sabra inda sadamatil ula. Sesungguhnya sabar itu ketika mendapatkan musibah pertama kali. Kalau kamu 3 hari baru sabar, ya itu bukan sabar lagi. Ya wajibnya seperti itu. Kalau kamu ketika terkena musibah lalu kamu sabar, tidak niyaha, tidak berteriak-teriak, itulah dikatakan orang yang sabar. Nah, orang yang terkena musibah lalu dia teriak-teriak, menangis sejadi-jadinya, ini berarti orang yang tidak sabar, ya. Nah, ini tentunya tidak boleh. Walaupun mereka terkena musibah yang sangat berat, namun tidak boleh sampai menangis seperti itu, ya. Allahu a'lam bishawab. Jadi meskipun ya, saudara kita itu mendapatkan musibah yang besar, ya, keluarganya hilang, keluarganya meninggal, anaknya meninggal, namun tetap aturan Islam tetap berjalan, aturan Islam tetap berlaku. Kalau dilarang tidak boleh seperti itu, maka tidak boleh. Tentunya orang yang seperti itu karena tidak semuanya mereka paham agama. Tidak semua berarti orang yang ada di Palestina itu semuanya mengerti agama. Ada yang paham, ada yang tidak paham. Kemungkinan yang tersorot media itu adalah yang tidak paham. Jadi ketika terkena musibah mereka sangat berteriak-teriak. Padahal banyak mereka yang sabar. Masya Allah ya, di antara saudara kita yang sabar, yang mereka itu mendapatkan sabar karena ingin dapatkan pahala, itu banyak sekali dari saudara-saudara kita di Palestina. Allahu a'lam bishawab. Bismillah, saya bertanya. Saya melihat di sosmed itu ada seorang ustaz yang sudah terkenal ustaz, tapi beliau mengatakan kalau beliau itu puasa Idris yang puasa setiap hari. Nah itu bukan termasuk bid'ah ustaz, apa memang ada hadisnya? Jazakallahu khairan. Beliau itu berpuasa apa? Puasa apa nama tadi? Idris ustaz. Puasa Idris. Ya, katanya puasa Nabi Idris. Kalau Daud kan kita sudah sering makan ya ustaz. Tapi Idris ini loh, gak penasaran. Ada namanya puasa Idris. Allah baru dengar juga ya, ada puasa Idris gitu. Ya. Nanti ada puasa Khidir lagi ya.
Taib, Allahu a'lam bishawab ya. Kalau ada yang mengatakan puasa Idris ya, kami sendiri belum pernah mendengar ya ada puasa semacam itu. Yang kita ketahui yaitu puasa Nabi Daud yang disarankan oleh Rasulullah, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Bahkan dimakruhkan kalau puasa itu sepanjang hari. Sepanjang hari itu tidak pernah bolong ya. Setiap hari puasa terus ya. Tidak pernah berhenti. Nah, ini malah dimakruhkan oleh sebagian ulama ya, termasuk namanya puasa dahar. Walaupun sebagian sahabat itu melakukan puasa dahar. Allahu a'lam bishawab ya, karena sebagian memaknai bahwasanya larangan Rasulullah untuk puasa dahar itu adalah bagi mereka-mereka yang tidak sanggup. Tapi kalau bagi mereka yang sanggup puasa dahar, itu boleh bagi mereka untuk melakukan puasa dahar. Sebagaimana Ibunda Aisyah radhiyallahu taala kata para tabi'in, murid-muridnya beliau mengatakan kanat tasumu dahar. Ibunda Aisyah sepeninggalan Rasulullah beliau berpuasa dahar. Dahar itu bukan bahasa Jawa ya. Malah nggak puasa kalau dahar. Ya, puasa dahar, puasa sepanjang hari ya. Sepanjang hari itu maksudnya nggak pernah bolong. Dia puasa sampai maghrib, berbuka puasa, kemudian besoknya puasa lagi ya. Nah, ini sebagian memakruhkan. Tapi kalau bagi yang sanggup melakukan puasa dahar, ini tidak masalah sebagaimana dilakukan oleh Bunda Aisyah. Tapi kalau mengaitkan ada puasa Nabi Idris, nah ini Allahu a'lam bishawab. Monggo. Gini Ustaz, Bapak ini kan mengenai bintang-bintang yang terkait dengan turun hujan, ya dan yang lain juga. Pernah saya ditanya, dulu udah berapa lama, turun hujan itu karena apa? Ya saya jawab karena memang konteksnya saat itu memang bukan untuk bahasa agama. Saya jawab ya, karena penguapan air laut kemudian turun awan menjadi awan tertiup ke daratan, kemudian dengan sinar matahari panas hujan. Terus disalahkan sama teman saya, disalahkan bahwa yang turun hujan Allah. Ya kalau saya jawab balik, ya kalau itu memang benar, kapan aja pun Allah kalau untuk turun hujan bahkan bukan di musim hujan pun akan turun hujan. Maksudnya dalam syariat itu bagaimana pandangan mengenai proses hujan itu? Baik, mengenai proses di alam ini ada namanya sunnatullah. Sunnatullah itu hukum sebab akibat. Semua ini adalah di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala, di bawah kekuasaan Allah, di bawah kehendak Allah. Allah berkehendak menurunkan hujan, Allah berkehendak untuk apa saja. Namun dalam kehidupan dunia ini ada namanya sunnatullah, hukum sebab akibat. Tentunya Allah yang menurunkan hujan, tapi secara teorinya ada sebab akibatnya adalah sebagaimana yang diteliti tadi. Ada uapan dari air laut kemudian menyebabkan awan, lalu awan itu menurunkan hujan atau terjadi pembentukan kimia, fisika, biologi dan yang lainnya jadi satu, akhirnya turun hujan. Nah, ini namanya sebab akibat. Kita boleh mengatakan hujan ini turun karena disebabkan oleh terjadinya penguapan. Nah, tapi dengan mengatakan sebab ya, atau meyakini ini hanya sebagai sebab. Karena ada sudah nguap, sudah awan tapi nggak turun hujan, itu juga ada. Ya, malah hujannya di tempat lain yang tidak ada awan, tidak ada apa, tiba-tiba hujan. Nah, ini semua kita katakan sebagai sebab. Jadi mengatakan ini kita boleh mengatakan ya hujan ini turun karena disebabkan penguapan, kemudian terbentuknya awan, lalu turun hujan. Nah, ini hanya sebagai sebab. Kita yakini ini semua sebagai sebab, dan ini sebab yang boleh. Berbeda dengan bintang tadi. Ya, bintang ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan hujan. Menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab, itulah tidak boleh. Tapi kalau memang sebabnya itu, lalu kita sandarkan ini kena sebabnya itu, ini boleh. Ya. Sebagaimana kita katakan saya ini kenyang karena saya makan. Saya kenyang sebabnya karena saya makan. Nah, kenyang itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa kenyang itu dengan kehendak Allah, dengan takdir Allah kita bisa kenyang.
tapi sebabnya adalah karena saya makan. Nah, ini makan hanya sebagai sebab, ya, bukan sebagai inti yang membuat kita itu kenyang. Tapi yang mentakdirkan kita kenyang adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita mengatakan saya sembuh karena sebab obat ini. Yang menyembuhkan bukan obat, yang menyembuhkan Allah, tapi obat ini hanya sebagai sebab saja, ya. Maka tidak boleh kita sandarkan kepada sebab. Karena ada orang-orang yang ya tidak percaya dengan Tuhan, yang menyandarkan semua itu pada sebab. Karena tidak percaya dengan Tuhan, ya, percaya dengan alam ini dia terjadi dengan sebab dengan sendirinya, akhirnya menyandarkan itu pada sebab. Ya, ini yang tidak boleh. Dan ini akan mengurangi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang belakang monggo, Pak. Tadi. Ya. Mau bertanya masalah hujan juga, Ustaz. Ya. Kan baru-baru ini di IKN ada hujan saja, sehingga dipanggil pawang hujan. Pawang hujan ini masuk kategori apa sih? Apakah kategori ilmu nujum atau ilmu kan hujan-hujan kepada pawang hujan. Nah, pawang hujan itu dukun itu, Pak. Jadi pawang hujan itu dukun yang diundang untuk menahan hujan. Kira-kira ada nggak pawang yang menurunkan hujan itu? Seharusnya ada ya pawang yang menurunkan hujan itu loh. Karena lebih bermanfaat itu. Lebih bermanfaat pawang yang suruh undang ke Saudi yang gersang atau ke daerah-daerah yang gersang, ya. Suruh ya bikin hujan turun gitu. Nah, ini dukun, ya. Dukun, dan mereka sama sekali tidak bisa menahan hujan. Allah berkehendak menurunkan hujan atau Allah berkehendak menahan hujan, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya suatu ketika ada seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah di waktu hari Jumat, lalu meminta kepada Rasulullah untuk mendoakan agar turun hujan. Akhirnya di atas mimbar sedang berkhutbah Jumat, beliau mendoakan untuk turun hujan. Akhirnya hujan sangat deras selama 1 pekan. Jumat berikutnya Arab Badui ini datang lagi berkata, "Wahai Rasulullah, mintalah doa agar hujan ini, minta kepada Allah agar hujan ini diberhentikan." Kenapa? Karena kami justru hancur tanamannya, binatang ternaknya hancur gara-gara hujan terus-menerus. Akhirnya Rasulullah berdoa, "Ya Allah, pindahkan hujan ini ke wadi-wadi, ke lembah-lembah, ke daerah-daerah yang menumbuhkan tanaman-tanaman." Ini Allah yang memindahkan, Allah yang mencegah turunnya hujan. Dan ada doa khusus untuk minta agar hujan itu dihentikan. Ini doa kepada Allah. Jadi nggak perlu pakai pawang hujan, ya. Justru pakai pawang hujan, hujannya malah tambah deras, ya, malah kehujanan pawangnya. Ya, di Mandalika juga misalkan. Mandalika, ya, diputer-puter juga tetap aja hujannya turun. Nggak berhenti-berhenti. Malah diketawain sama orang-orang luar negeri. Ya, jadi tidak. Nah, tapi bayarannya tetap, ya. Nah, harusnya kalau gagal nggak dibayar, ya, tapi ini gagal pun tetap dibayar, ya. Nah, ini yang sangat kita prihatinkan. Ternyata sekelas negara kita, ya, sekelas masalah-masalah penting dalam negara ternyata masih percaya dengan hal-hal yang tidak masuk akal, ya. Itu yang sangat kita prihatinkan. Jadi nggak pengaruh sama sekali, ya. Dia dukun ini mau melakukan ritual apapun, hujan itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menurunkan, Allah yang menghentikan, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah. Monggo. Waalaikumsalam. Sebagian ulama memang berpendapat demikian, ya. Bintang itu bintang sendirinya yang dipakai untuk lempar, ya, untuk alat lempar. Jadi bukan hanya apinya, bukan hanya
api dari bintang itu, tapi memang bintangnya sendiri yang digunakan untuk melempar syaitan, ya. Allah alam bisawab. Tapi kalau ada bintang yang bergeser, ya memang bintang juga bisa berpindah gitu ya. Bintang bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, atau kena terjadi gravitasi dan seterusnya. Benar ya, gravitasi ya, atau apa namanya ya, akhirnya bisa bergeser. Ya ini bisa terjadi, ya bisa terjadi. Dan itu tidak mesti dikaitkan dengan melempar syaitan, ya. Apalagi ada yang berkeyakinan keliru, kalau ada bintang jatuh nanti tarik rambutnya biar tambah panjang, ya. Nah ini yang nggak boleh, ya, nggak ada hubungannya sama sekali, ya. Doa apabila melihat bintang jatuh. Ada, Allah alam ya. Allah alam ya, belum pernah tahu. Apa a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Allahu alam. Kalau kita membaca doa berlindung dari godaan syaitan, tatkala merasa diri kita digoda oleh syaitan, diwaswas oleh syaitan, kita langsung membaca doa a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan seterusnya, atau bisa meludah ke arah kiri 3 kali. Nah, ini merasa kalau dibisiki oleh syaitan, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Ataupun ketika melihat syaitan yang menampakkan dirinya, kita boleh membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzu bikalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna birran wala fajir. Madar wa bara wa ma khalaq wa dara dan seterusnya itu ya, doa untuk mengusir termasuk jin ifrit, itu bisa diusir dengan doa tersebut. Kisah sebagaimana Isra Mi'raj, malaikat Jibril membawa Rasulullah dari Mekah ke Baitul Maqdis lalu diikuti oleh jin ifrit, maka malaikat Jibril mengajarkan doa kepada Rasulullah untuk mengusir jin ifrit tersebut, ya. A'udzu bikalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna birran wala fajir min syarri ma dara wa bara wa ma nazilu minas sama' wa ma yakhruju minha dan seterusnya sampai akhir doa tersebut. Nah, tapi kalau melihat bintang bergeser, bintang jatuh dan seterusnya, Allah alam ya, tidak ada doa khusus seperti itu. Nah, baik, mungkin ada yang lain. Baik, sampun. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ibu, terus? Jadi ibunya di depan, ibunya sebelah, terus mayam kita di sini. Jam 9 ini sampai jam 11. Lihat.
kajian Anu Abdullah ada 4 kali kajian hari ini Masjid Abdullah. Lagi Zuhur, habis asar, sama nanti maghrib dalam rangka menyambut Maulid. Silakan.